Batik ini sudah mulai lebih dari 300 tahun yang lalu kan. Jadi 1634 itu Kerajaan Mataram mulai mengenalkan batik kepada kami di Kampung Giriloyo ini. 1634 itu Kerajaan Mataram proses pembuatan makam raja yang ada di Nogiro. Dari proses itu akhirnya terjadi interaksi dan transfer ilmu tentang batik tulis masuk pada warga tani di sini, karena Giriloyo ini adalah salah satu kampung yang dekat dengan makam raja Nogiro. Di interaksi itu terjadi karena bapak-bapak kami itu sebagian menjadi abdinya makam atau cantriknya situ. Nah, dari situlah ada komunikasi dan akhirnya transfer ilmu tentang batik tulis itu sejak 1634. Itu sudah cukup lama batik tulis. Berarti sejarah batik Giriloyo ini ya ada hubungannya dengan ini apa ini? Iya, ini warisan budaya dari Kerajaan Mataram. Karena keraton itu setiap kegiatan dan upacara di keraton itu memakai kain batik dan batiknya adalah batik tulis. Sementara proses membatik itu butuh waktu yang lama, atau lembar kain itu bisa 2 bulan, 3 bulan. Maka disinilah diajari tentang proses pembuatan batik dari awal sampai akhir, dari proses desain, proses melowongi, merusi, ngeteki, babar atau pewarnaan itu diajarkan di tempat ini juga. Motif-motif batik yang dikerjakan di sini ya motif-motif batik warisan budayanya Mataram, karena dulu menyiapkan untuk keraton, untuk upacara di keraton, motif-motifnya ya Sito Asih, Sito Putih, Wahyu Temurun, Truntung, Kawung, Parang, Semen Romo, itu yang dikerjakan. Dan masih banyak lagi, lebih dari 70 motif batik klasik itu yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan. Pemerintah juga sangat mendukung. Salah satunya tempat ini adalah tanahnya tanah kas desa. Kemudian galeri yang sebelah sana itu bantuan dari Disperinda. Terus di belakang itu ada tempat pengolahan limbah. Di samping timur itu ada bantuan dari kementerian juga. Jadi kami tidak berdiri sendiri, tapi banyak juga dari dinas, pemerintah itu yang membantu untuk tetap melestarikan budaya batik gitu di tempat ini. Perkembangannya ya sekarang sudah ada beberapa motif yang dimunculkan dari warga kami juga. Artinya kami tidak meninggalkan yang klasik, tetapi juga mengadakan satu pengembangan motif dan pengembangan warnanya juga. Jadi pewarnaan kami yang saat ini kami laksanakan di sini itu pewarnaan yang secara alam dan pewarnaan yang secara sintetis. Untuk motifnya juga ada beberapa motif-motif pengembangan dari motif-motif klasik yang sudah ratusan tahun kami melestarikan di sini juga. Kira-kira kalau dari motif-motif batik Giriloyo ini ada makna filosofis tertentu nggak, Pak? Ada. Jadi
taruhlah wahyu temurun, itu kan mengharapkan turunnya wahyu dari Sang Pencipta. Kemudian Sito Asih, Sito itu jadi, Asih itu kasih sayang, biasanya dipakai untuk upacara pernikahan. Sito Mukti, Sito itu jadi, Mukti itu mulia, satu harapan untuk menjadi orang yang mulia, orang yang berkecukupan, dan masih banyak lagi. Motif kami, karena di sini selain batik itu ada gurah, itu kami komunitas batik di sini juga ada satu motif batik untuk khasnya di wilayah itu Sirgunggu Wiguna. Jadi daun sirgunggu yang banyak manfaatnya, itu sebagai filosofinya. Karena di wilayah ini selain ada batik juga ada pengobatan tradisional, yaitu gurah. Gurah itu adalah mengeluarkan dahak lendir yang ada di tubuh kita dengan cara minum teh bisa, atau ditetesin dari cairan akar sirgunggu tadi. Teknik pembuatan batik itu masih tradisional ya Pak? Masih. Teknik pembuatan batik di wilayah ini ya masih tradisional. Ada molo, ada nyeceki, ada ngerusi, ada isen-isen, babar. Karena memang kami sepakat bahwasanya di wilayah ini adalah kita sama-sama mengembangkan tentang batik tulis. Tidak ada proses batik cap di sini, apalagi printing atau kain yang bermotif batik. Pesaing kami memang banyak, salah satunya adalah printing tadi, yang jelas lebih murah harganya, lebih cepat pengerjaannya. Nah, tetapi kami dan teman-teman di sini kan sepakat ini adalah warisan budaya yang harus tetap dilestarikan di tempat ini. Maka dari itu mau tidak mau kami juga harus tetap melestarikan budaya batik tulis ini, dan dibikin kesepakatan bersama antara pengrajin batik yang ada di kampung Cililai. Ya, dari hasilnya ada motif-motif klasik Mataraman atau motif-motif tradisional peninggalan Keraton Mataram, itu motif-motif yang ada di kampung batik Cililai. Untuk motif yang khas khusus dari Cililai ini ada namanya motif Sri. Motif istilahnya motif perkembangan sebagai ciri khasnya di Cililai, karena di Cililai ada pohon sirgunggu itu untuk pengobatan gerah atau pengobatan herbal, ada surat yang kita jadi. Nah, terus untuk yang banyak yang disukai motif-motif tadi ada Sidomukti, Sidoluhur, Wahyu Temurun, Situasi, Nabi Sirikon Soro, itu motif-motif yang banyak disukai, dan itu juga menyesuaikan dengan bentuk dari kegiatan yang mereka lakukan. Dan tahapannya itu kita menyediakan atau kain putih, terus kita persiapkan meja polanya untuk menggambar motif-motif lainnya. Setelah selesai menggambar, melakukan proses pembatikan atau penjemputan yang pakai lilin panas itu ada prosesnya, ada membuat pola atau istilahnya mulo. Nah, setelah mulo selesai, menerusi. Nah, terus setelah menerusi kita isen-isennya itu nanti atau kombinasinya itu bisa ada yang tangkel, ada yang seringit, ada yang dieblok, ada yang dikembang kacar. Itu semuanya pengerjaannya bolak-balik atau harus diulangi dari sebaliknya. Itu setelah itu proses berikutnya itu sudah selesai pembatikan yang sudah diulangi dari lubangnya juga, masuk proses pewarnaan. Ini ada 2 tahap tadi dengan sistem warna alam dan warna sintetis. Untuk pembuatan zat warnanya, kalau yang alam itu kita pakai dari daun, dari bunga, dari kulit kayu, kulit buah, itu semuanya direbus. Kita ambil airnya yang pekat, dan baru kita pakai untuk mewarnai. Lalu yang dari indigo itu harus difermentasi dulu 1 hari 1 malam, kita kubur, kita campur dengan air tohur, terus kita saring, baru itu jadi pasta. Ada warna, nanti baru kita dipakai. Itu ada campurannya juga dengan
gula aren. Nah itu untuk ada gula arennya dicampurkan ke indigo tadi yang sudah jadi pastel, baru bisa dipakai untuk mewarnai. Ada tambahan air sedikit untuk mencairkan. Misalkan ketika kita mewarnai, zat warnanya kita tutup karena kita mau udah kita pakai mewarnai, langsung kita tutup lagi. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup nanti pigmen warna tadi akan cepat hilang. Makanya harus dulu ditutup ya. Itu kalau yang indigo. Nah, setelah selesai pewarnaan, kita ke proses melorot. Melorot itu melepaskan lilin dari kain batik dengan cara direbus. Setelah itu kita cuci bersih, kita jemur, sudah menjadi kain batik. Penjemurannya ingat jangan sampai langsung kena matahari agar tidak cepat pudar. Pencucian atau perawatan kain batik kita juga harus hati-hati. Misalkan jemur, biasanya ditiriskan aja di istilahnya kritis rumah itu, tidak kena matahari, jadi akan sebenarnya diangin-anginkan juga. Dan juga pencucian tidak pakai deterjen. Batik ini adalah warisan budaya Indonesia, bukan cuma warisan budayanya orang Jogja. Ayo teman-teman semuanya kita lestarikan budaya Indonesia. Salah satunya adalah batik tulis. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan? Gak usah nunggu orang lain ngeklaim ini batiknya ABC. Ini warisan kita semuanya. Ayo kita semuanya bareng-bareng melestarikan budaya batik tulis yang sangat adiluhung. Buat teman-teman pelajar yang mungkin saya belum bisa membatik, ya paling tidak Anda bisa melihat atau membedakan mana yang tulis, mana yang cap, mana yang printing. Teknik pembuatannya seperti apa. Makanya Gerila ini kami membuka edukasi belajar tentang batik tulis, biar teman-teman semuanya mengenali, paham proses membuat batik itu memang tidak mudah dan ini sangat luar biasa. Mari bersama-sama kita lestarikan.